Pergi semua. Tes. Selamat pagi. Gimana suara Ibu terdengar? Untuk materi matematika kita hari ini, kita akan membahas tentang integral. Sebelum kita mulai, marilah kita memanjatkan pengendali umat. Om Swastiastu. Adapun kompetensi dasar dan IPK yang akan kita bahas pada hari ini itu ialah yang pertama untuk kompetensi dasar, menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu untuk fungsi aljabar. Adapun IPK-nya itu adalah menentukan hasil integral tak tentu dari suatu fungsi aljabar. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kita hari ini itu adalah peserta didik mampu menentukan hasil integral tak tentu suatu fungsi aljabar dengan benar. Sekarang kita akan membahas tentang integral tak tentu. Integral tak tentu atau disebut juga dengan antiturunan atau kebalikan dari turunan. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang turunan. Sekarang kita akan membahas tentang antiturunan atau antidiferensial. Adalah suatu bentuk operasi pengintegralan yang menghasilkan suatu fungsi baru. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan. Nah, di sini jika fx dan turunannya itu adalah df per dx sama dengan f aksen x. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang turunan, di mana turunan pertama dari fungsi x atau turunan dari fx itu adalah f aksen x atau df per dx. Nah, sekarang untuk integral, maka integral dari f aksen x itu terhadap x dinyatakan dengan integral f aksen x dikali dx itu sama dengan fx plus c. Ini kebalikan dari turunan. Nah, dimana untuk c itu adalah suatu konstanta. Kalian masih ingat turunan pertama dari misalnya di sini ada fungsi x itu sama dengan 2x, maka turunan pertama dari fx itu sama dengan berapa? Turunan pertama dari 2x. Andiani? Sambil kita mengingat pelajaran yang lalu. Turunan pertama dari 2x. Jadi, bisa? Ya, silakan bisa. Oh, yang bisa? Silakan. Turunan pertama dari 2x. Swastiastu, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niluhoyan Lisa Sintia Dewi dari kelas 12 AP11. Turunan dari 2x itu 2. Turunan pertama dari 2x itu adalah 2. Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk integralnya. Sekarang untuk contoh soal ini. Sini selain rumus tadi, ada rumus tertentu untuk integral. Nah, yang pertama, jika fx itu sama dengan a, maka integral dari a itu sama dengan ax. Nah, seperti yang dikatakan teman-teman tadi, turunan pertama dari 2x itu adalah 2. Sekarang kebalikannya. Berarti kalau fx-nya 2, maka integral dari a itu sama dengan ax plus c.
maka integral dari 2 itu adalah 2x. Kalau dibalik tadi. Karena dia merupakan kebalikan dari turunan. Jadi turunan dari fx sama dengan 2x sama dengan 2. Sekarang integral dari 2 itu adalah 2x. Kebalikannya. Nah, sekarang untuk yang kedua, fx sama dengan x pangkat n. Sehingga integral dari x pangkat n itu sama dengan x pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 ditambah c. Di mana n tidak boleh sama dengan negatif 1. X pangkat n itu sama dengan x pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1. Kalau turunannya waktu ini kan kita pangkatnya kurangkan. Sekarang kita tambahkan dengan 1. Atau ini juga sama dengan integral dari ax pangkat n dikali dx itu sama dengan a per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Untuk c-nya kita biarkan seperti c ya. Kalau sudah ada nilainya baru kita bisa masukkan. Ax pangkat n dikali dx itu sama dengan a per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 plus c. Nah, sekarang dari rumus ini kita bisa turunkan juga dia lagi sehingga menjadi seperti ini. Jika integral dari ax ditambah b pangkat n itu ekuivalen atau sama dengan 1 per a dikalikan dengan n ditambah 1 dikali ax ditambah b pangkat n ditambah 1 ditambah c. Mungkin masih belum terbayang kalau kita masuk ke contoh soal ya. Gimana yang ini ada pertanyaan dulu sampai rumus yang terakhir. Kalau gitu kita lanjutkan ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan nilai integral tak tentu dari 5x pangkat 4 dikali dx. Integral dari 5x pangkat 4 dikali dx. Maka integral dari 5x pangkat 4 dikali dx itu sama dengan a-nya sama dengan 5. Berarti 5 per pangkatnya itu adalah 1. Pangkatnya adalah 4, kita tambahkan dengan 1, x pangkat 4 ditambah 1 ditambah c. Berarti 5 per 5, x pangkat 5 ditambah c. Sehingga 5 per 5 itu hasilnya adalah 1. Angka atau koefisien dari suatu variabel yang nilainya 1 itu tidak usah ditulis, sehingga dia akan menjadi x pangkat 5 ditambah c. Jadi rumusnya kan a per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Sehingga a-nya itu sama dengan 5. 5 per n-nya adalah 4. Berarti 4 ditambah 1 x pangkat n ditambah 1. N-nya adalah 4 ditambah 1 ditambah c. Sehingga 5 per 5, x pangkat 5 ditambah c. Hasilnya adalah x pangkat 5 ditambah c. Kita lanjutkan. Untuk contoh soal yang berikutnya. Sini tentukan nilai integral tak tentu dari 1 per x pangkat 3 dikali dx. Nah, untuk memudahkan kalian menentukan integral dari 1 per x pangkat 3 kali dx, kalian bisa ubah dia ke dalam bentuk bilangan berpangkat negatif. Karena dia bentuknya pecahan, berarti dia merupakan pangkat negatif. Gimana untuk contoh soal ini?
Berarti integral dari 1 per X pangkat 3 dikali dx, kita ubah dia menjadi integral X pangkat negatif 3. X pangkat negatif 3 dikali dx, berarti A-nya sama dengan 1, E-nya sama dengan negatif 3. Sehingga 1 per negatif 3 ditambah 1, X pangkat negatif 3 ditambah 1 ditambah C. Sehingga 1 per negatif 2, hasil dari negatif 3 ditambah 1 itu adalah negatif 2. X pangkat negatif 2 ditambah C. Jadi negatif 1 per 2. X pangkat 2 ditambah C. Untuk contoh soal yang kedua, ada pertanyaan? Atau penjelasannya terlalu cepat, bisa kalian tanyakan atau perlu diulang. Bagaimana? Saya lanjutkan. Saya. Kalau gitu kita lanjutkan ke latihan soal. Di sini untuk contoh soal yang pertama atau soal yang pertama, tentukan nilai integral tak tentu dari X plus 2 dipangkatkan 2 dikali dx. Nah, berarti yang harus kalian lakukan pertama adalah menentukan hasil dari X ditambah 2 dikalikan dengan X ditambah 2, karena dia pangkatnya adalah 2. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Tolong untuk perumahan selanjutnya, zoomnya kalian atur biar ada namanya. Ini banyak yang isi titik-titik aja, siapa ya nanti orangnya siapa ini, cuma titik doang namanya. Ya, yang masih belum ada namanya silahkan diatur dulu biar ada namanya.
Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Tiara sudah? Tiara? Bulan? Bisa sudah? Atau Yulia Stuti? Ariandra ini? Bagaimana? Jadi kalau gitu kita lanjutkan. Pertama kita harus buat dia ke dalam bentuk persamaan. Nah, sekarang di sini X plus 2, pangkat 2 dikali DX, kita ubah dia menjadi X ditambah 2 dikali X ditambah 2. Sehingga dia akan menghasilkan X kali X hasilnya X kuadrat, X kali 2 ditambah X dikali 2 hasilnya adalah 4X, dan 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Sehingga kita harus tentukan integral dari X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 dikali DX. Nah, bagaimana menentukan integral dari X kuadrat tambah 4X tambah 4 dikali DX? Kita integralkan satu per satu. Nah, berarti yang pertama kita integralkan integral dari X pangkat 2, habis itu ditambah integral dari 4X, ditambah integral dari 4 dikali dx. Jadi integral dari x pangkat 2 itu sama dengan 1 per pangkatnya adalah 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. Habis itu integral dari 4x. Integral dari 4x itu sama dengan 4 per, karena sini pangkatnya 1, berarti 1 ditambah 1, x pangkat 1 tambah 1. Habis itu ditambah integral dari 4. Integral dari 4 itu adalah 4 per, karena di sini nggak ada pangkatnya berarti dia 0, ditambah 1 dikali x pangkat 0 ditambah 1 ditambah c. Nah, sehingga di sini 1 per 2 ditambah 1, itu hasilnya adalah 1 per 3, x pangkat 3, ditambah 4 dibagi 2, 4 bagi 2 itu hasilnya adalah 2, x pangkat 2, ditambah 4 per 1, x pangkat 1 ditambah c. Nah, sekarang dari 1 per 3 x pangkat 3, ini akan menjadi 1 per 3 x pangkat 3, 4 per 2 kita ubah menjadi 2, 2x pangkat 2, habis itu 4 dibagi 1 itu hasilnya adalah 4, x pangkat 1. X pangkat 1 pangkatnya nggak usah ditulis sehingga jadinya 4x. Nah, sehingga integral dari x tambah 2 kuadrat dikali dx itu sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah c. Dari contoh soal yang pertama atau dari soal yang pertama mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan dulu biar bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalau ada yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan langsung sekarang. Ini wajahnya semua nggak kelihatan soalnya. Entah ada orangnya atau enggak, ini nggak tahu. Gimana arti ini? Untuk soal yang pertama, bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Gimana dengan Komang Ayu?
Untuk soal yang pertama ini, ada yang masih kurang jelas? Silahkan ditanyakan dulu. Maaf Bu, saya baru join. Oh, baru join. Iya. Nanti usahakan join tepat waktu ya, biar nggak ketinggalan. Atau kamu bisa nonton nanti di YouTube sekolah. Baik. Lebih baik usahakan join tepat waktu. Bagaimana Yulia Suci? Ada yang kurang jelas? Sudah, Bu. Yulia Suci? Sudah, Bu. Bagaimana? Itu soal yang pertama? Sudah. Sudah. Kalau gitu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang kedua, tentukan integral fungsi berikut. Di sini integral dari 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 7 dikali dx. Ini hampir mirip dengan soal yang tadi. Silakan tentukan integralnya, itu kasih waktu 3 menit. Sekarang saya pakai ini masuk soal. Saya siapkan PowerPoint. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Ya, Cynthia Dewi. Silakan. Pagi, Bu. Bisa didengar? Tolong keras sedikit. Pagi, bisa didengar? Dikit-dikit. Sudah? Ya, silakan. Cynthia Dewi.
Sudah bisa didengar, Bu? Bisa tapi agak kecil ya. Kalau mau pakai apa ya? Pakai laptop. Pakai laptop. Bisa dikerasin volumenya dulu. Sudah paling besar, Bu. Udah lebih besar ya. Silakan. Maaf kalau salah. Iya. Itu 2x pangkat 5 plus 3x pangkat 2 plus 7 dx sama dengan 2/5 plus 1x pangkat 5 plus 1 ditambah 3/2 plus 1x pangkat 2 plus 1 ditambah 7/0 plus 1x 0 plus 1 plus c sama dengan 2/6x pangkat 6 ditambah 3/3x pangkat 3 ditambah 7/1x pangkat 1 ditambah c sama dengan 2/6x pangkat 6 itu disederhanakan menjadi 1/3x per 6 pangkat 6 ditambah 3x ditambah 7x ditambah c Ditambah 3x. tambah 7x tambah 3/3x pangkat 3. itu Jadi kan X disederhanakan pangkat 3/3x itu kan disederhanakan 3. Jadi 1 ya. 3/3 itu jadi 1. 3/3 kan 1. berarti kalau 1 itu ditulis 1x apa x saja? Berarti nggak usah ditulis. Jadinya x pangkat 3 saja. X pangkat 3 plus 7x plus 1 Plus c. plus c kan 7/1 itu kan disederhanakan menjadi 7 plus c kan gitu. Berarti hasilnya adalah 1/3x pangkat 6 ditambah x pangkat 3 ditambah 7x ditambah c. Ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Di sini integral dari 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 7 dikali dx itu sama dengan 2/5 tambah 1x pangkat 5 tambah 1 ditambah 3/2 tambah 1x pangkat 2 tambah 1 ditambah 7x. Atau bisa juga 7/0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 ya. Atau langsung aja kalau dia dalam bentuk konstanta nanti hasil integralnya hanya ditambahkan dengan x plus c. Jadinya 2/6x pangkat 6 ditambah 3/3x pangkat 3 ditambah 7x ditambah c. Sehingga 2/6 itu hasilnya adalah 1/3 x pangkat 6 ditambah 3/3 ini hasilnya 1. Kalau koefisien dari suatu variabel itu sama dengan 1, dia nggak usah ditulis. Sehingga jadinya adalah x pangkat 3 saja. Ditambah 7x ditambah c. Berarti 1/3 x pangkat 6 ditambah x pangkat 3 ditambah 7x ditambah c. Berarti untuk integralnya sudah udah paham ya. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Integral dari 8x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 5 dikali dx. Silakan coba. Waktunya lagi 2 menit. Caranya hampir sama.
Bagaimana, ada yang udah selesai? Udah Suci, udah? Belum, Bu, lagi dikit. Ada yang sudah selesai? Arti ini? Masih buat, Bu, belum. Lalu. Balik bagaimana? Cynthia Dewi. Kalau mau tanya, Bu, Ya, itu kan kalau kurang tetap dikurangi apa biasa? dikurangi ya. Kalau tandanya kurang berarti tetap kurang. Ini hanya bentuk integralnya saja. Untuk tandanya dia tetap seperti soalnya. Berarti tidak ada pengurangan dalam nilai, cuma tanda aja. Karena kenapa dia tidak berkurang? Karena pangkatnya atau variabelnya tidak sama. Nggak bisa dikurangi. Udah dapat. Ya, sudah Suci? Jadi Sudah, Bu. Cynthia, gimana, ada mau ditanyakan lagi? nggak Enggak, ya. udah dapat jawabannya. Udah. Coba kasih sekarang ini dulu. Kedengeran, Bu? Ya. Untuk integral 8x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus x plus 5 dx itu sama dengan 8 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 min 3 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 ditambah 1 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 ditambah 5 per 0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 plus c. Jadinya 8 per 4 x pangkat 4 dikurangin 3 per 3 x pangkat 3 ditambah 1 per 2 x pangkat 2 ditambah 5 per 1 x pangkat 1 plus c. Itu hasilnya 2 x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 1 per 2 x pangkat 2 plus 5x plus c. Yang kedua, hasilnya kan 4x pangkat 4 dikurangi berapa? Kenapa, Bu? Tadi kan hasilnya 4x pangkat 4 dikurangi integral dari 3x pangkat 2 itu berapa tadi? Hasilnya 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah 1 per 2x pangkat 2 ditambah 5x plus c. Nah, benar ya. Kita bahas, kita lihat pembahasannya. Pertama, dari 8x pangkat 3 tambah 1 per 3 tambah 1 dikurangi 3x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 ditambah 1x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 ditambah 5x plus c. Jadinya 8 dibagi 4 itu hasilnya 2x pangkat 4 dikurangi 3 per 3 itu hasilnya adalah 1, jadinya x pangkat 3. Habis itu 1 per 2 itu jadinya 1 per 2x pangkat 2 ditambah 5x plus c. Ini hasilnya ya. 2x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3 ditambah 1 per 2x pangkat 2 ditambah
5X plus C. Tadi benar-benar berarti ya, University. Ini udah benar kan? Sudah, Bu. Nah, sekarang sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas? Sudah? Jadi semua udah paham. Nah, sekarang untuk pertemuan berikutnya, Ibu harapkan semuanya join tepat waktu ya, biar informasinya nggak ketinggalan. Atau yang ketinggalan informasi, kalian bisa lihat di YouTube sekolah. Ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akhiri dulu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ibu akhiri dengan paramu santi. Om santi santi santi. Semakin menipis. Mana itu asli? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Om Swastiastu. Ya, hari ini kita akan
mempelajari mengenai rasio keuangan masih dalam bab 4, yaitu evaluasi perkembangan usaha. Dalam rasio keuangan itu sudah sempat saya sampaikan mengenai pengertian rasio keuangan kemarin ya. Masih ada kompetensi dasar yang sama, yaitu di kompetensi dasar untuk pengetahuan, yaitu menilai perkembangan usaha. Kemudian untuk keterampilannya membuat bagan perkembangan usaha. Tujuan pembelajaran masih sama, analisis kegiatan usaha, menilai perkembangan usaha, menyusun perkembangan usaha, membuat laporan manajemen usaha. Nah, nanti diharapkan setelah pelajari ini kita bisa menilai perkembangan usaha, menilai usaha kita ya. Nah, mungkin kalian masih ingat apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Ada rasio keuangan. Nah, rasio itu sendiri merupakan angka perbandingan baik dalam persentase atau dalam bentuk angka perbandingan. Nah, yang dibandingkan bisa berupa hartanya, bisa utangnya, bisa juga laba dengan modal. Rasio keuangan itu dapat dibagi menjadi 3. Ya. Ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas. Kalau yang likuiditas itu perbandingan harga lancar dengan utang lancar atau utang jangka pendek. Nah, biasanya rasio ini digunakan untuk ya mengetahui kemampuan suatu perusahaan membayar utang atau kewajiban jangka pendeknya. Yang disebut dengan jangka pendek itu adalah kurang dari 1 tahun. Ya, lanjut. Kalau rasio solvabilitas, itu yang dibandingkan adalah total harta dengan total utang. Jadi, di sana kita membandingkan berapa sih jumlah aktiva atau harta yang dimiliki suatu perusahaan dengan utang yang dimiliki. Di sana kita dapat mengetahui kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang jangka panjangnya. Nah, yang disebut dengan jangka panjang itu adalah jangka waktu untuk melunasi utang lebih dari 1 tahun. Ingat, kalau yang pendek itu kurang dari 1 tahun, kalau yang panjang lebih dari 1 tahun. Kalau yang likuiditas itu berarti untuk mengetahui perusahaan itu likuid atau tidaknya, ya mampu atau tidaknya membayar utang jangka pendek. Sedangkan kalau solvabilitas mampu atau tidaknya membayar utang jangka panjang. Nah, yang terakhir ada rasio rentabilitas. Mengukur laba dengan modal yang digunakan. Nah, mereka mendapatkan keuntungan, nanti dibandingkan dengan modal yang digunakan untuk menjalankan sebuah usaha. Rentabilitasnya. Berikut ada rumus mengenai rasio likuiditas. Bagaimana menentukan rasio likuiditas? Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi atau mengembalikan kewajiban jangka pendeknya atau utang jangka pendeknya. Untuk mencari likuiditas itu sendiri, rumusnya bisa dilihat, likuiditas sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Ya. Saya juga sudah saya sampaikan, aktiva lancar itu harta yang nilai gunanya habis dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang. Nah, misalnya, dalam aktiva lancar, kita membuat pakaian,
yang bisa disebut sebagai aktiva lancar dalam membuat pakaian itu adalah benang. Nah, benang kalau sudah dipakai untuk menjahit baju, itu hanya bisa digunakan untuk menjahit baju itu saja. Nah, bisa kita lepas lagi, kita gunakan menjahit baju yang lain. Jadi, itu disebut sebagai aktiva lancar. Setiap perlengkapannya disebut dengan aktiva lancar. Ya. Ada aktiva tetap nanti yang akan saya sampaikan juga. Bedanya misalnya seperti kalau kita membuat pakaian yang tadi saya sebutkan, ada mesinnya. Jadi mesin itu bisa digunakan lebih dari 1 kali produksi atau lebih dari 1 tahun. Kalau masalah usaha, ya itu beda lagi urusannya. Ya. Tapi setidaknya secara umum, kalau dia termasuk ke dalam peralatan, maka dia akan digunakan lebih dari 1 tahun. Dia masuk ke dalam aktiva tetap. Kalau dia hanya bisa digunakan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, atau 1 kali proses produksi, maka dia disebut sebagai aktiva lancar, harta. Aktiva itu sama dengan harta. Ya, jadi kalau menghitung likuiditas, kita harus tahu apa saja jenis aktiva lancar, apa saja jenis utang lancar. Kalau sudah tahu itu lebih gampang. Kita hanya memilah di sini. Kalau menghitung likuiditas, dari sana ada utang lancar, yaitu utang. Ada kewajiban yang harus dibayar, ya, paling lambat atau kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Utang lancar. Sekarang kita lihat rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas membuat perusahaan memenuhi atau mengembalikan kewajiban jangka panjangnya. Dia punya utang, waktu untuk membayarnya itu lebih dari 1 tahun. Maka itu disebut dengan solvabilitas. Bagaimana menghitung solvabilitas? Itu adalah solvabilitas sama dengan total aktiva dibagi dengan total utang dikali 100%. Total aktiva itu apa saja? Nah, tadi sudah saya sebutkan. Ada aktiva lancar, sudah saya sebutkan penjelasannya. Kemudian aktiva tetap juga sudah saya sebutkan. Jumlahkan keduanya antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Kalau di solvabilitas, kita tidak memilah. Ya, kita tinggal menjumlahkan saja. Atau kalau sudah ada total aktivanya, tidak usah menjumlahkan lagi, langsung gunakan total aktiva. Ya, ada total utang sama. Utang jangka pendek, ya, dijumlahkan dengan utang jangka panjang. Kalau yang pendek itu kurang dari 1 tahun, kalau yang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Itu cara menghitung solvabilitas. Nah, sekarang kita ke rentabilitas. Rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur laba atau keuntungan, atau bisa disebut istilahnya adalah profit, yang diperoleh dari modal yang digunakan untuk operasi, kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Jadi yang dibandingkan adalah laba dengan modal. Rumusnya, rentabilitas sama dengan laba dibagi dengan modal dikali 100%. Ya. Nah, rentabilitas bisa terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Volume yang pertama ada volume penjualan. Kalau volume penjualan berarti modal yang kita keluarkan otomatis lebih besar, ya, dia saling mempengaruhi dengan laba, dengan keuntungannya. Yang kedua ada faktor efisiensi manajemen, terutama dalam menekan biaya. Ya, kalau bisa biaya ditekan tapi tidak mengurangi kualitas, ya silakan saja, ya, asalkan tidak mengurangi kualitas. Kalau menekan biaya tapi mengurangi kualitasnya, itu sama saja nanti bisa menyebabkan penurunan penjualan. Orang awalnya percaya dengan produk kita, namun karena kualitasnya semakin hari mengalami penurunan,
sayang, mereka bisa beralih kepada produk yang lain. Ya. Nah, yang ketiga ada produktivitas tenaga kerja ya. Nah, produktivitas kalau orangnya tidak produktif, otomatis hasil kerjanya juga tidak bagus. Yang keempat ada biaya modal. Modal yang kita perlukan untuk memperoleh produk kemudian menghasilkan keuntungan. Itu tentang rentabilitas. Jadi untuk menghitung rentabilitas, solvabilitas, likuiditas, kalian harus tahu dulu apa saja jenis-jenis daripada aktivanya, apa saja jenis-jenis daripada utangnya. Mari kita pelajari dulu jenis-jenis aktiva lancar. Oke. Nah, menghitung likuiditas, kita memerlukan aktiva lancar. Jadi nanti, seandainya ada soal, ada jenis-jenis aktiva lancar yang akan muncul. Jadi, kalian pilih, kalau yang diminta adalah likuiditas, kalian memilih yang termasuk ke dalam aktiva lancar dan utang lancar saja. Di sini saya sebutkan aktiva lancarnya. Aktiva lancar jenis yang pertama ada kas, ya, uang tunai. Kas itu uang tunai, kalau dalam akuntansi disebut dengan uang tunai. Di sana ada penjelasannya. Semua aktiva yang tersedia di dalam kas perusahaan ataupun setara kas yang disimpan di bank yang bisa diambil setiap saat. Nah, semua contoh ini, semua jenis aktiva lancar ini, dia bisa habis dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, ya, atau 1 kali proses produksi. Kemudian yang kedua ada surat berharga. Nah, kalau surat berharga ini mungkin pemikiran kalian adalah pertama ya. Nah, banyak orang yang menyebutkan, kalau ditanya surat berharga itu apa sih? Pasti yang dijawab adalah sertifikat tanah. Nah, itu kurang tepat. Surat berharga itu sendiri adalah seperti cek, giro, ya, uang, bukan uang, kertas, yang bisa dia cairkan, bisa dijadikan uang, ya. Itu yang disebut dengan surat berharga, sudah ada pembeliannya. Nah, kemudian yang ketiga ada piutang dagang. Kalau kita meminjam kepada seseorang, berarti kita punya utang. Kalau kita memberikan pinjaman kepada orang lain, berarti kita mempunyai piutang. Ya, itu bedanya utang dengan piutang. Kalau kita punya piutang, berarti kita memiliki harta. Beda nanti antara utang dengan piutang. Jadi kalau menghitung likuiditas, piutang itu dijumlahkan ke dalam aktiva lancar, bukan dijumlahkan kepada utang lancar. Ya, yang ketiga ada piutang weksel, sama ya. Kemudian ada piutang pendapatan, beban dibayar di muka. Misalnya kalau kita kos, ya, kita bayar uangnya di muka, nanti kita udah punya harta, ya, kita bayar duluan. Kemudian ada perlengkapan, yang terakhir ada persediaan barang dagangan. Di dagangan itu kita buat persediaan terlebih dahulu, itu juga termasuk ke dalam harga. Kemudian kita masuk ke dalam aktiva tetap. Ya. Nah, aktiva tetap itu ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Nah, kalau yang berwujud itu ada tanah, gedung, kendaraan, peralatan, harta yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Ya. Nah, kemudian kalau aktiva tetap tak berwujud, misalnya seperti paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, dan franchise. Nah, franchise ini sendiri, mungkin kalian banyak lihat di jalanan ya, seperti
merek minuman, si boba, si loba, dan banyak sekali itu termasuk dalam Prancis. Kita bisa membayar dengan sejumlah uang, kemudian kita bisa buka usaha yang sama dengan merek yang sudah laku di pasaran. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak promosi lagi, karena merek ini sudah diakui di pasaran. Itu Prancis. Ya. Itu jenis aktiva tetap. Kemudian, tadi aktiva lancar sudah, aktiva tetap sudah. Sekarang kita bisa melihat utang, jenis utangnya. Ada utang jangka pendek. Ya. Utang jangka pendek itu sendiri adalah utang yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Kemudian penyanyinya ada di slide ya. Singkatnya, jangka pendek itu dilunasi kurang dari 1 tahun. Oke. Jadi jenis utang jangka pendek itu ada utang dagang dan utang wesel. Nanti ada lagi jenisnya, sisanya utang dagang. Misalnya kita beli sebuah barang dagangan, kemudian kita akan melunasinya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Utang wesel juga seperti itu. Ya, kita melakukan pinjaman di mana pembayarannya kurang dari 1 tahun. Kemudian ada dividen. Nah, dividen ini dividen juga utang jangka pendek. Orang yang menanamkan modalnya, kemudian dia akan mengembalikan modal tersebut dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, disebut dengan dividen. Yang keempat ada pendapatan diterima di muka. Ya, uang yang diterima di muka. Berarti kita menerima uang untuk menjual suatu barang. Kita terima di muka, berarti kita belum memberikan barang tersebut. Berarti kita punya utang. Makanya itu disebut sebagai pendapatan jangka pendek. Dan suatu saat kita akan memberikan barang tersebut kepada orang yang bersangkutan atau orang yang beli. Utang biaya, ya. Kita misalnya meminta seorang untuk mengirim suatu barang, nanti itu masuk dalam biaya transportasi. Itu belum kita bayar. Disebut dengan utang biaya. Oke. Kita lanjut ke utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu adalah utang yang harus dilunasi lebih dari 1 tahun. Ya. Utang jangka panjang itu jenisnya ada 2. Ada utang hipotek dan utang obligasi. Ya. Nah, kalau hipotek, ya itu jaminannya adalah harta tetap. Apa harta tetap tadi sudah saya sebutkan. Kalau obligasi, dia bersama dengan wesel, namun untuk obligasinya dia jangka pelunasannya lebih dari 1 tahun. Kalau wesel dia kurang dari 1 tahun. Ya. Nah, saya sampaikan di sana dulu di pengertiannya saja. Untuk hitungannya kalau nanti saya ada waktu yang akan saya sampaikan. Jika tidak, saya cukupkan untuk pengertiannya saja dulu. Ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya ingin satu orang menyampaikan ya, materi yang tadi. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kalau kalian bisa menjawab, silakan angkat tangannya. Ya. Silakan satu orang.
Jelaskan perbedaan likuiditas dengan solvabilitas. Silakan. Satu orang. Kebuayan siapanya. Silakan dijawab. Apa perbedaan likuiditas dengan solvabilitas? Oke, saya minta Apini. Ya, Apini. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Kedengaran ya? Kenapa? Kedengaran? Agak kecil suaranya. Kedengaran? Ya, sudah. Ibu bilang perbedaan Likuiditas dengan solvabilitas. Kalau rentabilitas itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba atau keuntungan yang diperoleh dari modal yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk memperoleh suatu keuntungan. Likuiditas dan Itu adalah mengukur suatu laba. Sedangkan kalau solvabilitas itu suatu kemampuan perusahaan untuk gimana ya melunasi semua utang-utang pada saat jatuh tempo. Sebentar. Untuk yang pertama kamu sebutkan itu apa tadi? Likuiditas. Rentabilitas. Nah, yang saya minta likuiditas. Suara saya kecil. Apa, Bu? Likuiditas. Apa, Bu? Liquid. Oh, liquid. Dan solvabilitas. Oh, kalau liquid itu apa namanya? Kemampuan perusahaan untuk mengetahui apa namanya pengembalian kewajiban dari jangka pendek. Oke. Itu perbandingan harta. Biar kalian lebih mudah memahaminya. Kalau yang tadi itu kan pengertian likuiditas sama pengertian solvabilitas. Biar simpel, biar mudah kalian mengingat. Itu kalau yang likuiditas itu jangka pendek, kalau yang solvabilitas jangka panjang. Berarti melunasi utang dalam jangka waktu yang panjang adalah lebih dari setahun. Kalau yang likuiditas kurang dari setahun. Baik, itu perbedaannya, lebih simpel ya. Kalau dalam likuiditas, itu yang diminta adalah yang jangka pendeknya saja. Kalau yang solvabilitas, yang jangka panjang. Ya. Sama kita lihat, kalau dalam hitungnya, yang likuiditas, kita hitung yang lancar-lancar saja. Aktiva lancar, utang lancar. Kalau di solvabilitas, kita menghitung total aktiva dengan total utangnya. Ya, kita bandingkan. Jadi, kalau diminta perbedaan, diusahakan jangan menyebutkan semuanya. Tapi kita lihat dulu dari pengertiannya, kita pahami pengertiannya, baru kita sebutkan perbedaannya secara satu untuk mengetahui perbedaan. Ya, ada satu pertanyaan lagi. Jelaskan perbedaan perlengkapan dengan peralatan. Biar tidak bingung. Kalau saya minta aktiva, coba sebutkan aktiva lancarnya apa saja, aktiva tetapnya apa saja. Kadang siswa bingung, yang mana masuk ke dalam peralatan masuk ke lancar apa tetap, ya, biar tidak bingung. Oke, dengan satu contoh, apa beda peralatan dengan perlengkapan? Siapa mau menjawab? Silakan angkat tangannya.
peralatan dengan perlengkapan. Udah jelas tadi. Kalau perlengkapan dia masuk ke dalam aktiva lancar, kalau peralatan dia masuk aktiva nyata. Nah sekarang bedanya apa? Saya yang mengambil pasti pas kalau bisa sih kalau ini kok pas pada nggak bisa nambah lagi dari bisnisnya belum nyampe Ada. dari CPN nggak bisa itu ada Oke. Yulia Stuti. Itu Cynthia. Oke. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Menurut saya, perbedaan perlengkapan dan peralatan itu adalah perlengkapan adalah seluruh perlengkapan yang dipakai demi suatu kelancaran bisnis dan bersifat habis dipakai, yaitu termasuk ke dalam aktiva lancar. Kalau peralatan itu suatu barang yang berwujud dan digunakan untuk membuat atau menciptakan sesuatu. Ya, itu tadi pengertiannya. Kalau perlengkapan itu digunakan satu kali proses produksi. Kalau dia peralatan digunakan lebih dari satu kali proses produksi. Ya, lebih tepat. Ya, silakan dipelajari lagi. Minggu depan kita akan masuk ke dalam hitungan likuiditas dan solvabilitas. Ya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Mari kita mengaturkan Rama Santi ya. Oke, ada yang angkat tangan dulu sebelum Rama Santi? Ada? Tadi? Siapa tidak? Ada ya? Oke, kita pilih saja. Santi. Oh, ya.
Merahnya senang, kita bicara sama. Mulai coba menulis dulu, kiranya mungkin dari pembelajaran bahasa Bali. Lagi sami ada kali sekat kain sama ini. Minggu lalu dari sama sebelum belajarin ini puisi Bali Anyar. Nah, saya mungkin baca kelanturan ini puisi Bali Purwo. Nah, sebelum melantur ke puisi Bali Purwo, ini macam pakai dulu. Lalu kan sampun ini puisi Bali Anyar. Puisi Bali Anyar Mika Rajin Soroh Kesusastraan Bali Anyar. Mungkin wonten puisi Bali Purwo. Puisi Bali Purwo Mika Rajin Soroh Kesusastraan Nabi. Sira sami presiden wis laris angkat tangan. Puisi Bali Purwo Mika Rajin Soroh Kesusastraan Nabi. Larisan angkat tangan. Tapi Ibu minta. Ibu tunjuknya. Kisahnya paling sibuk. Ini wayang Lisa. Nilo wayang Lisa ini. Nilo wayang Lisa. Ada orangnya? Ini Nilo wayang Lisa gitu. Nilo wayang Lisa. Tiang Bu. Bahasa semua gitu, ini wajahnya diperlihatkan gitu. Bisa? Tiang. Jadi, edengan semua deh. Jangan ditutup. Biar kelihatan wajah cantiknya. Ya, bilang wayang Lisa. Puisi Bali Purwo Mika Rajin Soroh Kesusastraan Nabi. Kesusastraan tembang. Kesusastraan tembang. Tembang itu Mika Rajin Soroh Nabi sastra Bali. Nabi sastra Bali Purwo. Napi Bu? Tembang itu Rajin Soroh Kesusastraan Bali. Nabi Kesusastraan Bali Purwo. Apa? Kesusastraan Bali Purwo. Ini bisa. Tadi mau puisi Bali Purwo ini kan Rajin Soroh tembang. Iya. Mungkin tembang ini kan Rajin Soroh sastra Nabi. Oh, Nabi Purwo. Ini kan sudah Purwo. Suaranya kecil. Insaf, bikin, insaf. Temuan si malu. Intan Sanetiosan. Bisa kelas kuda nih. Ya? Bisa kelas kuda 12 nanti. 12 AP 11 Bu. Oh, AP 11 kuda di kuda. Sanetiosan makin saneliana makin sedoaku Lisa sampun wis puisi Bali Purwo Nika Rajin Soroh tembang gitu. Mungkin tembang punika Rajin Soroh Kesusastraan Nabi. Anyar Nabi
api purwa. Sira kayunya wis. Kartini, ini Rarisan Kartini. Iki sampun angkat tangan. Kartini. Bersidayang memperlihatkan wajahnya. Kartini, Daris. Kartini. Kartini 12 Kartini. 12 sampai 7 absen 3. Harisan ini kesalahan ini. Tembang ke Ranjing Soroh kesusastraan api. Kesusastraan Bali Purwa. Kesusastraan Bali Purwa. Nggih, patut. Nggih, wau sampun Lisa sareng Kartini nyalin disake ini puisi Bali Purwa di kemenangan seorang tembang. Tembang ini kemenangan seorang kesusastraan Bali Purwa. Nggih. Nah, kedua akan di awal pertemuan sebelum Ibu menjelaskan, ya, mungkin mau langsung ke materi. Nah, mungkin baca ngajarin puisi Bali Purwa. Puisi Bali Purwa. Nanti mau ingat, adik-adik mungkin ngajarin ini puisi Bali Purwa. Mangga adik-adik ini. Indek daging sastra Bali Purwa punika, tapi dagingnya tapi isinya yang mana disebut puisi Bali Purwa. Ke mangga tapi ini isi kemudian contoh-contoh puisi Bali Purwa tapi imbau puisi Bali Purwa. Ini saput ini daging yang imbau kami contoh nanti ke ambil sarana pengertian melestarian budaya Bali ini. Teler keambian tertimbang sebagai pertimbangan tersusun kakala nyalanin hidup mungkin sana akeh gogodannya ini. Jadi tujuan ngajarin ini puisi Bali Purwa mungkin mangga ini daging puisi Bali Purwa contoh ini mungkin ke sarana wardian melestarian budaya Bali. Nah mungkin langsung ke mata ini puisi Bali Purwa ini menganalisis puisi Bali Purwa. Puisi Bali Purwa ini ranjing sorong tembang. Puisi Bali Purwa talar ke bawah pupuk. Pupuk nika ke bawah sekar alit. Nah, nanti gantung eling jadi tembang nika wonten papat nih. Dan nawi ingat wonten sekar tembang nika wonten papat. Dan sekar alit, sekar nadia dan sekar agung. Nah, mungkin ibu pacang bahas ini pupuk tapi sekarang begini. Sekarang tawi pupuk lagi kepada dasar. Misalnya kesingkat atau yang disingkat dengan DD SMP 2. Mungkin masih ingat nih waktu SMP ini kan sudah diajarkan tentang pupuk kementerian dasar. Ini pun kementerian pupuk ginada, ginanti, gurma, dan gula. Sinom, Semarangana, Injil, Nasi Pengembang, Ujung, dan Panggung. Jadi untuk mempermudah menghafal macam-macam hukum ke dengan nonton gede SMP 2. Jadi masing-masing huruf itu enten kali. G ginada, ginanti, D gurma dan gula, S sinom Semarangana, M Injil, Nasi Pengembang, dan P ujung panggung. Dan ke sorong kembang. Mungkin ini sampun jahil ini pupuk pasti ke sampun patut kuning ini tegas pada lisan. Santukan pupuk ini
dikebanda oleh uber-uber pada lingse. Ini pacang lajahin ini urfu atau kuning tinggi pada lingse. Pada lingse nika memiliki 3 arti. Mempunyai 3 arti ya. Yaitu kaitan guru gatra, guru bilang, atau guru bilangan, dan guru dindong. Tapi kaitan mausang guru dindong. Guru gatra ini akeh cari sejeroning apade. Guru gatra akeh cari ring sejeroning apade. Artinya banyaknya baris di dalam satu bait pupuh. Nah, pupuh itu kan yang ada dari 5 baris, ada di 6. Gitu. Nah, nanti kita cari tahu dengan contohnya. Jika guru gatra akeh cari sejeroning apade. Saya kaping kali guru bilang, tapi guru bilangan. Ini ke akeh kecap utawi wanda sejeroning acari. Akeh kecap utawi wanda sejeroning acari. Ini artinya peribahasa Indonesia banyaknya suku kata ini dalam satu garis. Kecap atau wanda di sini kurang tanda silang begini. Ini ke dulu bilang. Ini kaping 3 dan guru dindong. Guru dindong ketiga, wangun lambung suara, ring pemutat sejeroning acari. Artinya, jatuhnya suara di akhir dalam satu baris. Nah, itu mandan pada lingse. Mungkin masih katoliknya bingung. Mungkin mandan juga guru bilang dan guru dindong, namanya bos, ikut tampilkan sebuah buku. Kita akan cari sama-sama. Mungkin kalian tahu alit-alit Riki, akehan, kuning yang pada lingse, pasti yang pun 8A, 8I, 8U, kan sejatinya ini ke mentan artos, atau ada artinya pada lingse ini, Riki yang ketiga. Gatra berbilangan. Lihat kala nembangi kuku, di saat kita menyanyikan sebuah buku, ini iwang pengambil ring sejeroning ugar-ugar guru bilangan, baca ngawinang tembangi ke bos ngeluh. Semaliha, ini iwang pengambil ring sejeroning ugar-ugar guru dindong, ruas anim tembangi ngandang. Nah, ini patut pada keuning ini. Atau kan ini sering muncul ring ulangan, ada ujian, ini ide lembaga hukum ini kita sedang ke bawah sebelum dan ngandang. Mungkin nanti pada lingse hukum, minta sane tenapal. Nanti untuk pada lingse hukum sudah ternyata di Kelatin juga sudah ini silakan dibuka, dipelajari. Kecamatan kita kurang tembang macepat ring sejeroning kesusastraan Bali presiden membangun geguritan. Geguritan ingin ke kekawian utawi karangan sane kewangun antuk buku utawi tembang macepat. Ibu utawi contoh geguritan. Iki wonten contoh geguritan. Wonten geguritan sampai intai kenangen tembang macepat campuran sane kegripta oleh ida ketut sari. Wonten talan geguritan jayu prana yang tembang hukum dinada oleh iketut putra. Geguritan basuh yang tembang hukum dinada oleh ki dalam langsung. Geguritan sucita wasuci yang tembang macepat campuran oleh ida bagus jelantik. Geguritan tamtam yang tembang macepat campuran oleh iketut saking. Nanti ini geguritan. Geguritan istilah geguritan. Mungkin pada yang baca istilah geguritan. Jadi geguritan itu
kekawian utawi karangan sampai kemudian akan utawi kelah kemacetan kekuasaan ini kebutaan. Ini contoh-contoh berhubungan. Nah, ibu langsung ke contoh buku mantan bisa. Mungkin mantan ini pada bisa ini. Nah, ini mantan imbau utawi contoh buku ini. Dan lagi puas dan buku nanti, coba kalian baca dulu baris soal-soal buku ini. Nah, kalian akan bisa menebak buku napi kayak gini. Nah, bos yang napi dan sani unik buku napi dari sang angkat mengaji. Silakan waktu kalian diberikan waktu 2 menit. Silakan pikirkan buku napi kayak gitu. Ini yang komentar. Artini, ini dari langsung komentar. Artini. Ini Artini perlihatkan wajahnya. Ibu. Artini. Nih, Artini. Artini. Sudah Ibu belum kedengaran suaranya? Kedengaran? Ini? Suaranya belum kedengaran? Artini? Adiani. Ibu ganti Adiani. Selamat pagi, Bu. Adiani. Bu. Silakan dijawab. Termasuk Pupuh Ginado. Sejujurnya ini Artini ini kelas 12 AP. Artini. Oh. Adiani. 12 AP3, nomor absen 7, Bu. 12 AP11. AP3, nomor absen 7. Absen? Ya, 7. 7. Pupuh napi kan ini Adiani? Pupuh Ginado, Bu. Pupuh? Ginado. Pupuh Ginado, ini Fardo. Nah, mungkin bersidaya ngerarap pada Lisa Pupuh Ginado ini Adiani. Langsung hilang gitu Adiani. Ini yang lain diberikan yang lain. Artinya kenapa? Bisa? Bisa? Selamat pagi, Bu. Oke, Raja Cuma. Pagi. Maaf, Bu, tadi Nah, pada boleh tiga baris mandari, baris tinggi, kali tiga. Sama dari bos boleh. Pada lingsa baris 1, 2, dan 3. Niko aneka pada lingsan yang pertama Niko 8A, aneka pengduo 8I, aneka Niko 8A. Coba diulangi kurang keras nih. Baris ke pertama 8A, 8A, aneka le 8I, ane 3 8A. misalnya KP baris ke pertama 8A, KP kali 8I, KP 3 8A. Oke, takut. Ini KP berapa ya? AP 2, Bu. Nomor absen 7. Nomor? Nomor 7. Baik, lanturan. Kesampun patut mau Artini menyaurin pada Lisa cari kaping siki sampai kaping 3. Nah, mungkin sisanya yang ini siranya gimana?
Liliana, Niki, hanya 3 orang yang angkat tangan. Hari ini sudah yang lain. Yang belum angkat tangan, Niki. Namanya ini Sani Durung Pulih, Nyawis. Siapa yang lain? Nah, Niki Yuda. Yuda, perlihatkan wajahnya Yuda. Nah, bagus. Minggu lalu Ibu Madena bagus, mungkin aku bedal. Yuda, kelas 12 sampai berapa Yuda? Yang dari kelas 12 sampai 7 nomor absen 35. Kurang keras Yuda. Gede. Yang dari kelas 12 sampai 7 nomor absen 35. 12 sampai 7. Oke. Kurang keras Yuda. Yang dari kelas 12 sampai 7 nomor absen 35. Yuda, suaranya kurang keras. Bisa dikeraskan lagi? Pak, enten hampir ke bibir. Niki ampun volume full nih Kak Bu. Baris kaping 4. Baris kaping 4 nih ke 8 U. Kaping 5. 8A. 8A. Kaping 6. 4I. 4I. Paling Sidori. 8A. 8A. Jadi suaranya Yuda masih kurang begitu jelas Ibu dengar. Oke, di sana nanti pastanya nyimpulang ini pada lisa ini. Nah, Pupo Niki Madan Pupo Ginade. Tulisan saya wawunya wis Nike Adiani ya. Adiani Niki Wastan Pupo Ginade. Pupo Ginade baris ke pertama pada lisannya 8A, kaping kali 8I, kaping 3 8A, kaping 4 8U, kaping 5 8A, kaping 6 4I, kaping 7 8A. Nah, mungkin Mangga Uni ngilik guru gatra guru hilang lan guru dimong. Jadi Pupo Ginade, guru gatranya wenten pitung cari. Ada 7 baris. Dalam satu bait nama wenten pitung cari. Dengan guru gatra ini kan akeh cari ring apa deh. Banyaknya baris dalam satu bait itu. Tinggal dihitung. Pupo Ginade jadi kita lagi tinggal ada hitung sih. Itu wenten ya. Guru gatranya wenten itu. Makin guru hilang. Guru hilang ini adalah akeh wanda utawi kecak dari acari sejarah acari ini banyaknya suku kata dalam satu baris buku. Mungkin ketek per suku kata nih. De, na, den, wa, bi, se. Nah, kan wenten putus nih. Baris kedua, de, pang, a, na, b, na, da, min. Dalam 8 ya. Baris kaping 3, ge, i, na, ni, ge, nya, 4. Dalam putus. Baris kaping 4, a, na, sai, tubuh, lupu. Dalam putus. Kaping 5, hilang, lupu, oke, kata. 8 ya. Kaping 6, ya, den, rire, 4i. Baris terakhir, kaping itu, liu, enu, belajahan. Ada putus. Oke. Nah, ini ulangnya. Terus. Semuanya 8 kecuali baris ke kaping 6 ke 4. Ini. Kemudian guru dindong. Elengan taler, ini ngerarap guru dindong, nika pasti ke huruf vokal.
Huruf dingdong adalah huruf vokal, tidak ada huruf dingdong ke huruf konsonan. Jadi Niki, baris yang pertama ingat huruf dingdong ini kan lagu suara ring umpur nih, ring sejeroning acari. Jatuhnya suara di huruf di kata paling terakhir dan adalah huruf vokal. Nah, kebetulan ini huruf terakhirnya adalah huruf vokal A. Makin baris kaping kalih. Huruf terakhirnya N. Apakah N ini huruf dingdong? Bukan. N itu bukan huruf vokal. N itu adalah konsonan. Nah, kita ambil sebelum N ini kan ada I. Nah, inilah huruf dingdong untuk baris kedua. I. Baris ketiga, huruf terakhir adalah T. T ini adalah konsonan, bukan vokal. Kita ambil yang di depannya. A. Baris ketiga adalah A. Baris keempat, cari kaping 4. Nah, kebetulan juga huruf terakhirnya adalah huruf vokal, sampungnya U. Huruf dingdong. Selanjutnya nih, H. Talar Elina, H ini adalah konsonan. Kita ambil yang vokalnya. Itu adalah A. Talar, ini adalah I. Baris kaping terakhir A. Oke, AI, AU, AI. Ke huruf dingdong, cukup. Nah, yang ini simpulan I pada lingse pupuk ginada yaitu ke 8A, 8I, 8A, 8U, 8A, 4I, 8A. Ke pada lingse pupuk ginada. Enten yang mewah adalah pada lingse utara yang belajarin tentang mereka. Enten mewah tidak sulit. Yang penting kalian paham hukum dikenali, kemudian hukum dikenali sama sastra negeri dan negara pada lingse. Tegas pada lingse, negara pada lingse. Nah, ini kan wau wasiki pada lingse kuning. Nah, dari sana tulisan. Nah, di depan kan ibu sampun kiri tengah ini kaki pada lingse pupuk pun ada ini. Oke, latihan titik kiri sedorong nembangin nembangin pupuk jika wetan kali paletan. Ada dua cara mendingan pupuk jika wetan kali paletan ke pace paliring. Maaf, pace paliring ini alat tulis ya. Pace paliring lan nyekok bilang. Pace paliring ini ke nembangan pupuk sane polos menurut gagasannya nih. Enten menagih wiletan cengkok diwah gregel. Ini nyengkok wilet ini ke nembangan pupuk sane sampun ngamen pepayasan berupa cengkok wiletan diwah gregel. Paham maksudnya ini? Nah, jadi menyanyikan utawi nembangan pupuk di kewentan kali caranya wentan pace peliring lan nyengkok wilet. Yang aneh pace peliring ke nembangan pupuk sane polos. Polos dalam artian ini mentlan yang wiletan sekali anak muka kawin dan sekali jadi masih polos. Umpama sekali pupuk dina doang. Dengaden awak bisa depan anak ngadanin geginanin kenyampat anak saya tunggu luku hilang luku boge kata ya den riri anu pelajar. Nah, ini komandan pace beliring membawa pupuk sampai kantun los. Sedangkan saya nyengkok wilet, nembangan pupuk sampai sampun angin wiletan sekali anak kawin. Nah, ini contohnya ibu ambil satu baris nanti ibu talar ibu tan jujur mungkin ibu tan bisa pakai kawin ya di asli jalur guru bahasa Bali pasti dua muka kawin. Nah, ini contoh mantan
Sana nyengkok ini. Ada ngaden awak bisa Komandan yang contoh nih, yang kali baris. Biasanya murid-murid mungkin tapi anak-anak sekarang itu kita sangat teman ninggalin anak ke kawin nih. Kebanyakan yang punya di pura yang ada anak ke kawin pasti, ayo ke Jambon, ini mau belanja. Ada kia, mana boleh beda dengan kali ini bulan-bulan nih. Kalian uang Banten nih, akan nanti kalian mungkin Winter Senin 12 minggu bertebak rangsang kita belajar ini. Nah, ke ini tata cara kembali nih. Jadi winter kali dia buka baca berdiri dengan engkok. Nah, satu pelanggaran jadi untuk pertemuan saling mungkin jika mantan bangun, jadi kita saling mau sampun ngajarin ide Unike ngeranting sorot teman ke bawah standar puisi balik Unike akhirnya minta dasar jadi di SMP ini lagi sampun kemudian ini belajarnya buku bertemu ide pada dasar ke minta 3 arti minta bilangan kemudian nanti pada buku ini belajarin buku misalnya saya ke bawah murid-murid ke kekawian tapi karena saya ke uang untuk buku ini contoh-contoh penggunaan kita baru sampai sini nah ini di depan ini di buku ini serang made rahina saling lagi rawat ini rahina mungkin ini sedurung diberi dengan santri. Jadi untuk tugas itu juga sudah diupload, semoga sudah ada yang mengerjakan dan mendapatkan nilai bagus. Nih, tugas ini dokumentasi mungkin ibu untuk para santri.